Kisah sahabat Nabi memperkenalkan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari Madinah dan dikenal karena puisinya dan kecintaannya pada Islam. Beliau adalah seorang Muslim yang taat, tetapi seperti semua manusia, beliau menghadapi ujian yang sulit. Ujian ini, kesalahannya dan pertobatannya yang tulus menawarkan pelajaran penting bagi kita semua. Kisah Ka'ab menekankan pentingnya iman, kesabaran, dan memohon ampunan. Ini mengingatkan kita bahwa orang terbaik pun bisa berbuat salah, tetapi pertobatan sejati membuka jalan menuju pengampunan. Mari kita telusuri perjalanan Ka'ab, belajar dari pengalamannya, dan kuatkan hubungan kita dengan Allah. Suatu hari, Nabi mengumumkan ekspedisi militer yang penting. Umat Muslim menghadapi ancaman. Setiap pria yang mampu dibutuhkan untuk bergabung dengan tentara. Namun pada hari itu, Ka'ab merasa ragu. Dia tidak punya alasan yang tepat. Dia hanya melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan tentara Muslim. Keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Ka'ab tetap tinggal sementara sahabat-sahabatnya pergi berperang. Dia segera menyadari betapa besar kesalahannya. Dia merasakan ingin menyesal dan ingin tidak memenuhi panggilan Nabi. Ketika Nabi kembali ke Madinah, beliau bertanya tentang mereka yang tidak ikut serta. Beliau diberitahu tentang ketidakhadiran Ka'ab. Nabi memerintahkan umat Islam untuk tidak berbicara dengan Ka'ab dan dua orang lainnya yang juga tidak ikut. Ka'ab merasakan kesedihan dan keterasingan yang mendalam. Dia terputus dari komunitas yang dicintainya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan berdoa dan bertobat. 50 hari berlalu dan Ka'ab merasakan penyesalan yang luar biasa. Dia interim farim seram mencerd befti menghot penyesalan yang tulus. Akhirnya, ampunan Allah turun. Nabi mengumumkan bahwa Allah telah menerima pertobatan Ka'ab. Ka'ab sangat gembira dan merasa sangat lega. Dia bergegas menemui Nabi dan disambut dengan tangan terbuka. Kisah Ka'ab mengajarkan kita banyak pelajaran penting. Ini menyoroti pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menekankan pentingnya pertobatan yang tulus ketika kita melakukan kesalahan. Kisah Ka'ab mengingatkan kita bahwa Allah Maha Penyayang dan selalu bersedia mengampuni mereka yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Marilah kita berusaha untuk belajar dari pengalaman Ka'ab dan memperkuat komitmen kita pada iman kita. Sahabat itu spesial. Mereka bikin kita tertawa. Mereka selalu ada untuk kita. Sahabat sejati itu seperti harta karun yang langka. Mereka membuat perjalanan hidup lebih cerah. Kita beruntung punya sahabat. Mereka menunjukkan kebaikan dan kasih sayang. Sahabat membantu kita saat kita sedang sedih. Dengan sahabat, kita tidak pernah merasa sendirian. Thomas menjalani hidup yang baik. Dia selalu membantu orang lain. Dia memberi kepada yang miskin dan merawat yang sakit. Tapi Thomas punya rahasia, seorang teman bernama Alex. Alex bukan orang baik. Dia egois dan kejam. Ketika Alex meninggal, semua orang tahu kemana dia pergi, ke neraka. Thomas berdiri di gerbang neraka. Dia sedih. Dia tahu Alex ada di dalam. Alex telah melakukan hal-hal buruk. Dia pantas dihukum. Tapi Thomas masih peduli pada sahabatnya. 6. Izinkan aku masuk, kata Thomas kepada penjaga gerbang. Aku ingin bersama temanku. Penjaga gerbang tertawa. Ini neraka, tidak ada yang mau berada di sini. Dia mungkin bukan orang baik, kata Thomas. Tapi dia sahabatku. Penjaga gerbang memandang Thomas. Dia belum pernah melihat kesetiaan seperti itu. Dia membuka gerbang sedikit. Kamu boleh masuk, katanya. Tapi kamu tidak akan pernah bisa kembali. Thomas memasuki neraka untuk bersama sahabatnya. Inilah kekuatan persahabatan sejati. Ini tentang kesetiaan, bahkan ketika sulit. Ini tentang kasih sayang dan pengampunan. Persahabatan sejati adalah hal yang kuat. Itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Itu bisa memberi kita kekuatan di masa-masa sulit. Selalu hargai sahabat sejati kalian. Pertempuran Khandak, juga dikenal sebagai pertempuran Parit, adalah momen penting dalam sejarah awal Islam. Pada tahun 627 Masehi, Madinah, kota Nabi Muhammad dan para pengikutnya, menghadapi ancaman yang sangat besar.
Gabungan suku-suku Arab, didorong oleh permusuhan terhadap komunitas Muslim yang semakin berkembang, bergerak menuju Madinah, dengan tujuan menghancurkan Islam selamanya. Dengan jumlah yang lebih sedikit dan persenjataan yang kurang, umat Islam di bawah bimbingan Nabi, merancang strategi yang cerdik. Mereka menggali parit yang dalam di sekitar bagian Madinah yang paling rentan, menciptakan penghalang yang tangguh terhadap kavaleri musuh yang maju. Taktik ini, yang tidak biasa untuk peperangan Arab, terbukti sangat efektif, menghambat laju musuh dan memberi waktu berharga bagi para pembela. Meskipun telah berjuang dengan gagah berani, umat Islam berada dalam situasi yang genting. Musuh yang frustrasi oleh parit mengepung Madinah, berharap dapat membuat umat Islam menyerah karena kelaparan. Pengepungan berlangsung selama berminggu-minggu, menguji iman dan tekad Nabi dan para pengikutnya. Makanan menjadi langka, dan ancaman serangan yang terus-menerus membebani hati mereka. Di antara banyak tantangan, satu tampak mustahil untuk diatasi. Umat Islam perlu memindahkan batu besar untuk memperkuat bagian parit yang sangat rentan. Namun, batu itu begitu besar sehingga tampaknya mustahil untuk dipindahkan, bahkan dengan upaya gabungan dari orang-orang terkuat. Di saat putus asa ini, Nabi Muhammad melangkah maju. Dengan iman yang teguh, beliau mengangkat tangannya ke langit dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Saat Nabi memukul batu besar itu dengan beliungnya, cahaya yang menyilaukan memenuhi udara, yang membuat semua orang yang hadir takjub. Batu besar itu terbelah menjadi beberapa bagian dengan mudah, seolah-olah dipotong oleh tangan yang tak terlihat. Peristiwa ajaib ini, yang disaksikan oleh banyak orang, telah mengirimkan gelombang harapan dan tekad baru kepada barisan Muslim. Iman Nabi yang tak tergoyahkan, bahkan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa, berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kehadiran dan dukungan Tuhan yang terus-menerus. Terbelahnya batu besar itu menjadi simbol campur tangan Tuhan dan kemenangan akhir iman atas kesulitan. Itu menanamkan rasa percaya diri yang baru di hati umat Islam yang berjuang dengan semangat baru, yang akhirnya memaksa musuh untuk meninggalkan pengepungan dan mundur. Pertempuran Khandak berdiri sebagai bukti kekuatan iman, pemikiran strategis dan tekad yang tak tergoyahkan. Ini berfungsi sebagai pengingat abadi bahwa bahkan di masa-masa tergelap, dengan keyakinan yang teguh dan kepercayaan kepada Tuhan, bahkan rintangan yang paling sulit pun dapat diatasi. Kisah Nabi yang membelah batu besar terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia, memperkuat pesan harapan, ketahanan, dan kemenangan akhir kebaikan atas kejahatan. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat inspiratif, yaitu kisah sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan surga. Penasaran? Yuk kita mulai. Bayangkan dijanjikan masuk surga langsung oleh Nabi Muhammad. Keren banget kan? Ada 10 sahabat Nabi yang disebut Asyara Mubasyara yang mendapatkan kehormatan ini. Siapakah mereka? Pertama, ada Abu Bakar, sahabat yang terkenal karena imannya yang kuat. Lalu Umar bin Khattab, yang dikenal karena keadilannya. Kemudian, Utsman bin Affan yang sangat dermawan. Selanjutnya, ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang bijaksana. Dan juga Talha bin Ubaidillah, pemberani di perang Uhud. Jangan lupa Zubair bin Awam yang sangat setia. Dan Abdurrahman bin Auf, yang hartanya bermanfaat bagi umat Muslim. Ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas, jagoan di medan perang. Lalu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang dapat julukan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Terakhir, ada Said bin Zaid yang teguh pendiriannya. Kisah hidup mereka sungguh menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka mengajarkan kita pentingnya iman, keadilan, dan kedermawanan. Semoga kisah mereka bisa menjadi teladan bagi kita ya.